Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita selalu berusaha mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan nikmat itu sifatnya tak terhitung. Kalaulah seluruh pohon ranting di dunia ini dijadikan pena, lalu samudra dijadikan tinta, maka jika ditambahkan tinta sebesar juga tidak cukup untuk menulis nikmat Allah. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Kita sholat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Dan Bapak Ibu yang Allah rahmati, judul pada pagi ini adalah keutamaan thalabul ilm, menuntut ilmu. Tahukah kita bahwa perkara yang paling berat apabila ditimbang di mizan kebaikan Allah kelak di akhirat, ternyata bukan menghafalkan hadis, juga bukan menghafalkan Al-Quran, bahkan juga bukan kita bersedekah emas segunung Uhud. Tetapi perkara yang paling berat ditimbang di mizan Allah kelak adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di hadis riwayat Tirmizi nomor 2002, ma syai'un athqalu fi mizani al-mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada suatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelak selain akhlak yang baik. Maka sesungguhnya tidak ada yang paling cepat merusak amal ibadah dan amal soleh kita yang kita lakukan kecuali apa? Rayap yang berada di dalam ibadah kita. Apa itu? Akhlak yang buruk, pemarah, penggibah, pemaki, dan semua sifat-sifat akhlak yang buruk itu menggerus semua amal-amal ibadah kita, amal soleh kita. Bahkan Rasulullah juga tegaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khulul asal. Akhlak yang buruk itu merusak amal sebagaimana kebaikan, sebagaimana juga merusak madu. Betapa cepatnya. Oleh karena itu kita berusaha untuk menghindari. Mari kita sama-sama menghindari hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjadi akhlak yang buruk, yang suatu saat mungkin
bisa dikatakan di sini. Nah, Ikhwan Fidin arsyakudakumullah, hari ini tanggal 22 Dzulhijjah 1445 berketepatan dengan 29 Juni 2024. Dan beberapa hari lagi insya Allah kita sama-sama memasuki tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram, kalau nggak salah 10 hari atau berapa. Berkaitan dengan Dzulhijjah maupun Muharram, ini termasuk bulan-bulan namanya Arba'atul Hurum, 4 bulan haram. Di surat At-Taubah ayat 36 Allah tegaskan, inna iddatash syuhuri indallahi hisna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan agak bulan 7, bulan Rajab namanya. Bapak dan Ibu yang Allah hormati, tafsir klasik Imam Abdullah bin Abbas menegaskan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dosanya juga dilipat gandakan. Ini penting bagi kita Bapak-Bapak. Ini kesempatan. Masih ada 1 bulan plus 10 hari kira-kira. Oleh karena itu perlunya kita memahami akan hal ini. Jadi kalau kita puasa pada bulan ini atau bulan yang akan datang, beda. Pahalanya beda. Kalau kita sholat Jumat, pahalanya beda. Infak kita, sedekah kita, pahalanya juga beda. Puasa Senin Kamis kita, bahkan mendatangi majelis zikir semacam ini juga beda Bapak dan Ibu-ibu. Kesempatan. Maka perlunya kita memanfaatkan momen ini, dan terutama untuk Abdullah yang fakir dalam ini. Kenapa? Karena di surat As-Saff surat 61 ayat 2 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Apa itu namanya? No action, talking only, ngomong doang. Dan Allah sangat benci kepada manusia seperti ini. Allah tegaskan lagi di tetap surat As-Saff ayatnya selanjutnya. Allah tegaskan, kabura maktan, kebencian Allah besar, indallah di sisi Allah, amat besar kebencian di sisi Allah, antakulu ma la taf'alun, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Terutama untuk hamba jamaah pencinta ilmu syar'i rahimakumullah. Di 2 pekan yang lalu
telah disinggung bahwa salah satu bentuk syukur kita adalah menuntut ilmu, thalabul ilm semacam ini. Dan Bapak, saya mengundang Bapak yang hadir saat ini, tolong datang besok. Siapa tuh? Sesuai sayuganya Dr. Elva, tapi beliau masih ada di haji, lagi di Arab menunaikan haji. Nanti Ustaz Miftah akan mencari substitusinya, penggantinya. Datangin besok Bapak, siapapun, karena yang pasti yang diucapkan itu, yang ditegaskannya adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, nggak ada yang lain. Nah, dan berkaitan dengan itu ada beberapa hal tentang thalabul ilm ini. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Allah mengapresiasi terhadap penuntut ilmu. Kalau ditanya, apakah kita tidak ingin dikelilingi malaikat? Apakah kita tidak ingin diliputi oleh rahmat? Apakah kita tidak ingin diberi ketenangan di dalam jiwa kita? Dan apakah kita tidak ingin nama-nama kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya? Masya Allah, butuh nggak sampai 1 jam. Kalau sekarang kultum nggak sampai. Kapan nama-nama kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala? Semua yang tadi di atas, saya disebutkan di atas, hanya memerlukan beberapa menit kita bisa mendapatkan itu semua. Di mana itu? Seperti yang seperti yang Rasulullah tegaskan di hadis riwayat Muslim nomor 2700. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ya'udu qaumun yazkurunallah illa, tidaklah satu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan ada 4 hal. Hafattumul malaikah, mereka dikelilingi para malaikat. Saat ini kita tidak bisa melihat malaikat karena malaikat termasuk hal yang gaib. Wa ghasiyat humur rahmah, diliputi oleh rahmat. Masya Allah. Nazalat alaikumus sakinah, diturunkan ketenangan di dalam diri kita. Wa zakarahumullah fiman indahu, dan mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah. Kapan itu? Ya saat ini. Maka di masjid ini, di alhamdulillah, dari Senin sampai Ahad selalu ada. Ya nggak ketang 10 menit, 12 menit. Ada kadang-kadang ada yang 40 menit. Kalau kajian, datangi Bapak. Dan itulah cara kita memakmurkan masjid ini. Tetapi harus kita pahami, ada pepatah bahasa Arab tuh, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kalau petunjuk itu datang dari seorang anak kecil, ikutin. Tapi kalau dari orang tua pun, kalau itu merusak kita, jangan ikutin. Itulah pentingnya kita memahami tentang thalabul ilm. Dan jamaah penuju surga rahimakumullah, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang terus-menerus berada dalam halaqah ilmu dan zikir
Selain itu keutamaan duduk dalam majelis ilmu dalam kitab Al-Qawaid wal Ad wa Waqiyah inda Syekh dari Syekh Ibnu Utsaimin di hadis riwayat Bukhari nomor 66 dan Muslim nomor 2176. Ada satu lagi, ini yang berkaitan dengan tolabul ilmi, yaitu Rasulullah dari Abu Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu, ketika sedang duduk di masjid dan orang-orang sedang bersama Rasul. Idza aqbala salah satu nafarin, tiba-tiba datanglah 3 orang, si fulan A, fulan B, dan si fulan C. Wa aqbala tasnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 2 orang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzaba wahid, sedangkan yang satu pergi. Waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kedua orang itu berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimakumullah. Di antara mereka salah satunya melihat tempat yang kosong di perkumpulan masjid itu. Artinya apa? Ya sepertinya ada yang kosong, dia duduk. Sedangkan yang satu lagi duduk di belakang mereka, dan satu lagi, yang ketiga maksudnya adalah dia pergi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ala akbirukum anin nafaris salasati." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang 3 orang itu? Amma ahadukum fa'awa ilallah fa'awahu ilaih. Yang pertama, ia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Seperti kita ini, kita berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Kemudian wa amal akharu fatahsyallah minhu. Yang kedua, ia malu, maka Allah pun malu terhadapnya. Masya Allah, nggak enak hati. Ini ada undangan seperti ini kan, mulut saya ini kan mengundang bapak untuk besok datang. Nah, kalau nggak datang malu. Kemudian yang ketiga, wa amal akharu, sedangkan yang ketiga fa'aradallahu anhu, ia berpaling maka Allah pun berpaling darinya. Itu kalau kita nyuekin undangan atau tolabul ilmi semacam ini, Allah juga cuek bahwa. Dan ini jangan sampai terjadi di antara kita. Sangat bahaya ini. Ia berpaling maka Allah pun berpaling. Ini termasuk muttafaqun alaih. Aibati fillah rahimakumullah. Orang-orang, artinya dari ahibati fillah itu orang-orang yang puja karena Allah. Majlis zikir adalah halaqah ilmu yang berada di dalam rumah Allah untuk belajar dan mengajarkan agama. Kebetulan saat ini saya memberitahukan, besok saya menerima, dan begitulah seterusnya. Masya Allah. Hidupnya ilmu adalah dengan mempelajarinya dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin. Terutama apa? Allah ingatkan kita, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 66 ayat 6. Wa anfusukum wa ahlikum naro. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang terus-menerus berada dalam halaqah ilmu dan zikir, karena dalam rangka mengingat Allah. Disunahkan penuntut ilmu itu duduk dalam majelis sesuai dengan tempat yang ia peroleh. Nah, seperti Pak Rahmat duduk sana. Antum
duduk di sana, Pak Agung di belakang, Pak Sasongko duduknya sendiri-sendiri, Ustadz, Pak Narmodo ya. Jadi poinnya adalah dari apa tentang thalabul ilmu ini banyak sekali manfaat yang kita peroleh, dan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak belajar. Bentuk belajar salah satunya ya sini. Salah satunya, ada juga yang sekolah formal ataupun yang lain. Karena kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Tapi kalau kita ngejar dunia, belum tentu akhirat ikut. Itulah yang perlu disampaikan pada pagi ini. Mari kita tingkatkan imtak kita, iman dan takwa kita, sampai dengan datangnya apa? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yang diyakini. Apa itu? Ajal, kematian. Dan marilah kita berbekal. Wa tazawwadu fa innaka ghairu zadid taqwa. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif, dan wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.